Ya, selanjutnya kita akan tergabung dengan korespondensi Indonesia Iwan Hermawan di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Iwan, Kementerian Pertahanan bersama dengan Komite Penyelenggara Indo Defense bertujuan memberikan kesempatan buat para pelaku industri eh, keamanan dan pertahanan untuk saling unjuk kemampuan dan memberikan showcase ya pada event kali ini. Mungkin Iwan bisa menceritakan berapa banyak peserta dan bagaimana animonya dan apa sebenarnya tujuan diadakan event kali ini, Iwan? Ya, baik. Terima kasih Yuda. Jika memang bertanya berapa banyak peserta, ini jumlahnya memang meningkat dibandingkan Indo Defense pada 2 tahun sebelumnya yang seharusnya dilaksanakan pada tahun sebelumnya 2022 dan tahun ini dilakukan pada tahun 2025 karena ada pengunduran jadwal seperti itu. Jadi seharusnya di tahun 2024. Nah, pada Indo Defense kali ini pesertanya ada sebanyak lebih dari 1.180-an. Ini meningkat dibandingkan pada sebelumnya yaitu sekitar 900-an peserta saja. Jadi ini menunjukkan bahwa memang pasar senjata ataupun pasar pertahanan di kawasan Indonesia, Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik ini masih menjanjikan. Tapi saya akan meng-highlight beberapa yang menarik yang saya temui di Indo Defense kali ini. Di antaranya adalah untuk Indo Defense kali ini hampir setiap booth ataupun perusahaan yang memamerkan peralatan tempurnya ini memamerkan juga yaitu dari drone seperti ini. Ini dari Mabes TNI, ini memamerkan drone karena memang seperti kita ketahui tren peperangan, taktik peperangan di masa depan ini memang sudah berubah menjadi robotik dan lebih murah seperti itu dibandingkan dengan misalnya pengerahan pesawat tempur dan lain sebagainya. Oleh karena itu TNI juga tidak akan ketinggalan, tidak mau ketinggalan dan mereka juga saat ini sedang meneliti ataupun mengembangkan untuk drone tempur seperti ini. Jadi seperti Yuda bisa lihat ini adalah drone, di bawahnya itu ada semacam mortir. Jadi drone ini bisa diterbangkan dan kemudian menjatuhkan mortir ke musuh. Nah, selain drone tentu juga dibutuhkan karena peperangannya sudah peperangan drone, dibutuhkan juga jammer anti drone seperti ini. Dan ini adalah jammer anti drone untuk menembak drone-drone musuh yang menyerang ke kita seperti itu. Dan ini seperti di sini disebutkan bahwa ini adalah juara 1 lomba karya cipta teknologi tahun 2024. Jadi memang masih baru sekali. Jadi ini memang dilombakan oleh TNI, kemudian diuji coba juga. Bahkan tadi dari penjaga booth di sini pun menyebutkan bahwa ini sudah diuji coba sampai dengan ke Papua seperti itu. Jadi ini memang nantinya jika memang ini layak begitu, bisa jadi ini akan diproduksi secara massal dan digunakan di satuan-satuan TNI. Ini dari dalam negeri. Dari luar negeri pun seperti yang Anda bisa lihat, ini tidak ketinggalan juga untuk memamerkan berbagai produk drone. Seperti bisa dilihat ini adalah drone, walaupun ini berbeda, ini drone-nya lebih ke drone strategis karena ukurannya yang sangat besar, kemudian juga bisa dipersenjatai dengan peluru kendali. Oleh karena itu, seperti yang dilihat, bahwa memang tren peperangan, tren taktik ini sudah berubah dan inilah yang kemudian ditonjolkan di pameran Indo Defense kali ini. Dan sebagai highlight juga seperti Yuda ketahui bahwa pada kemarin Presiden Prabowo juga menyaksikan penandatanganan kerjasama dengan Turki, yaitu dengan pembelian ataupun kerjasama proyek pesawat tempur pesawat tempur dari Turki, yaitu pesawat tempur Kan generasi kelima, yaitu pesawat stealth seperti itu. Dan Indonesia kerjasama dengan Turki sendiri sangat besar seperti itu ya, karena itu kemudian Turki sendiri saat ini memamerkan mereka memiliki pavilion yang sangat-sangat luas, yaitu tercatat ada ukurannya 600 meter persegi. Jadi banyak sekali perusahaan dari Turki yang ikut berpameran di sini karena memang kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Turki ini sudah berjalan selama 5 tahun ini dan cukup besar. Jadi selain pesawat tempur Kan, kita juga sudah membeli beberapa drone dari Turki dan drone ini nantinya juga akan dikerjasamakan dengan produksi dengan industri pertahanan Indonesia. Jadi memang untuk persenjataan ini bukan hanya kita membeli tapi juga diutamakan bahwa nantinya sebagian komponen ataupun ada produksi yang bisa dilakukan di Indonesia. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari ajang Indo Defense. Kembali ke Anda Yuda. Baik, Iwan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.